Sang CEO pun tak menyangka. Domenicali saksikan betapa hebatnya Mark dalam struktur tim. Ada sebuah kalimat bijak yang sering diulang oleh para pemimpin besar. Kehebatan sejati bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang bagaimana seseorang menyatukan kekuatan di sekelilingnya. Kalimat itu seolah menemukan wujudnya ketika Claudio Domenicali, CEO Ducati, menilai perjalanan panjang timnya sepanjang musim MotoGP 2025. Musim yang bukan hanya diwarnai kemenangan, tetapi juga kejutan luar biasa dari seorang Marc Marquez. Musim 2025 mungkin sudah usai, tetapi dunia pengembangan tidak pernah berhenti. Saat lintasan sunyi, pedok tetap hidup. Para insinyur terus bekerja, para analis memproses data, dan para pembalap mempersiapkan diri menyongsong tantangan berikutnya. Ducati pun berada dalam fase transisi yang penting, mengarahkan fokus pada musim 2026 dan terus menjaga ritme perkembangan yang selama beberapa tahun terakhir membawa mereka ke puncak dunia balap. Namun, di tengah segala persiapan teknis dan rencana strategis itu, ada satu hal yang begitu menarik perhatian publik. Pernyataan jujur Domenicali tentang Marc Marquez yang sukses membawa Ducati meraih juara dunia di tahun pertamanya. Jauh dari panggung formal, jauh dari retorika korporat, Domenicali memberikan komentar yang begitu apa adanya, sampai-sampai publik bisa merasakan ketulusannya. Ia mengakui bahwa musim MotoGP 2025 adalah salah satu puncak kejayaan Ducati, di mana Marc tampil begitu dominan hingga seolah tak memberi ruang bagi lawan untuk bernafas. Namun, dominasi itu ternyata bukan satu-satunya hal yang membuat Domenicali terkesan. Justru ada sesuatu yang jauh lebih mendalam, sesuatu yang tidak semua orang dapat lihat hanya dari layar. Saya tahu bakat dan tekad Marc Marquez, tetapi saya tidak menyangka akan menemukan seseorang dengan kemampuan kerja tim yang begitu hebat. Tekadnya seperti seorang rookie, namun cara bekerjanya seperti seorang veteran yang sangat berpengalaman dan api juaranya masih sangat berkobar. Itu luar biasa, kata Domenicali dengan nada yang menyimpan kekaguman. Pernyataan itu bukan pujian ringan. Marc dikenal sebagai pembalap yang selalu kompetitif, agresif, dan memiliki determinasi tingkat tinggi. Namun, Domenicali menegaskan bahwa di balik agresivitas itu, Marc memiliki kehangatan dan kepedulian yang membuatnya menyatu dengan tim dengan sangat cepat. Hal ini penting bagi Ducati, terutama melihat arah yang mereka tuju untuk musim 2026. Pada tahun 2026, kami ingin meraih kesuksesan bersamanya dan Pecco Bagnaia untuk membawa kedua pembalap kami ke puncak, ujar Domenicali. Nada optimisme itu menggambarkan sebuah visi besar. Dua pembalap terbaik, dua gaya berbeda, dua karakter kuat yang diharapkan dapat menyatukan kekuatan besar Ducati. Marc dengan pengalaman luar biasa dan agresivitas yang tidak tertandingi. Pecco dengan ketenangan, konsistensi, dan pemahaman mendalam terhadap karakter motor. Keduanya menjadi elemen penting dalam rencana jangka panjang Ducati, dan Domenicali ingin memastikan mereka berkembang dalam satu arah yang harmonis. Domenicali kemudian berbicara mengenai fondasi teknis yang menopang kesuksesan mereka. Ia menunjuk pada Panigale V4R sebagai contoh nyata filosofi Ducati, motor yang tidak hanya lahir dari teknologi, tetapi juga dari pengalaman kolektif yang dibangun selama bertahun-tahun. Saya akan mengatakan bahwa Panigale V4R ini, dalam arti tertentu adalah sintesis terbaik dari filosofi Ducati, karena motor ini memuat semua yang telah kami pelajari di dunia balap dan semua pengetahuan yang berasal dari MotoGP. Pernyataan ini menjadi penegas bahwa Ducati tidak hanya mengandalkan talenta pembalap, tetapi juga terus menanamkan jiwa kompetitif itu pada setiap desain motor mereka. MotoGP bukan hanya arena adu kecepatan, tapi laboratorium bagi masa depan produk Ducati. Setiap kemenangan, setiap data, setiap perbaikan, semuanya merefleksikan DNA Ducati yang terus berkembang. Ia kemudian menyinggung kesuksesan bersejarah Ducati dalam beberapa tahun terakhir. MotoGP yang telah membuat kami meraih kesuksesan besar dalam beberapa waktu terakhir, 4 gelar juara dunia pembalap beruntun adalah hasil yang luar biasa dan istimewa, ujar Domenicali. Ucapan itu bukan bentuk kesombongan, melainkan refleksi atas kerja keras panjang yang akhirnya memberikan buah manis. 4 gelar beruntun bukan pencapaian kecil, itu adalah tanda era baru dalam sejarah Ducati. Di Italia, ini merupakan hal yang menguntungkan, karena mudah untuk menemukan sinergi dengan merek-merek yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan Ducati, ujar Domenicali. Dalam konteks ini, kemenangan tidak hanya mengangkat nama Ducati, tetapi juga memperkuat ekosistem otomotif nasional.
Keberhasilan mereka menjadi inspirasi bagi banyak pihak, dari pabrikan pendukung hingga komunitas penggemar. Namun kembali ke titik poin, kehadiran Marc Marquez membawa warna yang sangat kuat dalam tim. Domenicali sendiri tidak menutup-nutupi rasa terkejutnya terhadap kepribadian Marc. Ia melihat bahwa di balik reputasi besar, di balik label sebagai salah satu pembalap sepanjang masa, ada sosok yang mudah didekati, mudah diajak bekerja sama, dan mampu membuat lingkungan tim menjadi harmonis. Kejutan itu membuka perspektif baru bagi Domenicali. Bagi seorang CEO yang sudah puluhan tahun berada di dunia balap, menemukan hal baru dari seorang pembalap selevel Marc bukan sesuatu yang sering terjadi. Itu sebabnya ucapannya begitu jujur, karena ia benar-benar melihat sesuatu yang melampaui ekspektasinya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Toprak Razgatlioglu bongkar kesan pertama menunggangi M1 V4 Yamaha. Dalam setiap perjalanan besar seorang pembalap, selalu ada satu momen yang menguji keberanian, konsistensi, dan kesiapan mentalnya untuk memasuki babak baru. Langkah pertama tidak pernah sederhana, tetapi justru di sana lahir keyakinan bahwa masa depan bisa ditaklukkan. Begitulah cara Toprak Razgatlioglu memasuki dunia MotoGP, dengan kerendahan hati, rasa ingin tahu dan keyakinan bahwa adaptasi adalah pintu menuju masa puncaknya di panggung tertinggi balap motor dunia. Toprak akhirnya berbicara terbuka kepada media setelah menjalani rentetan uji coba pertamanya bersama Pramac Yamaha menjelang musim 2026. Setelah mendominasi dunia Superbike dan menyandang status sebagai salah satu talenta paling eksplosif dalam sejarah dua roda modern, kini ia berdiri di gerbang persaingan GP dengan motor M1 V4 baru yang sama sekali berbeda dari apapun yang pernah ia tunggangi sebelumnya. Dan yang menarik, setiap kalimat yang ia lontarkan benar-benar menggambarkan campuran euforia dan tantangan besar yang sedang ia hadapi. Toprak mengakui bahwa hari-hari pertamanya di Jerez dan Valencia bukan sekadar adaptasi teknis, tetapi juga kejutan budaya balap. Ia menekankan betapa padat dan intensnya atmosfer pedok MotoGP dibandingkan dunia lama yang selama ini dikuasainya. Awalnya semuanya benar-benar berbeda, bukan hanya motornya, semuanya, seluruh pedok. Saya akui, terutama hari pertama di Valencia terasa aneh dengan segala hal yang terjadi. Banyaknya orang dan kamera membuat saya sedikit gugup pada pengalaman pertama itu, kata Toprak. Kalimat yang lugas, jujur, dan mencerminkan betapa besarnya perubahan yang ia masuki. Dengan kontrak BMW yang masih membatasi apa saja yang boleh ia ceritakan, Toprak tetap memastikan bahwa impresi awalnya terhadap M1 V4 tidak mengandung nada negatif sedikit pun. Bahkan ia terlihat antusias dengan sensasi brutal tenaga di lintasan lurus yang menjadi ciri khas prototipe MotoGP modern. Perasaannya sama sekali tidak negatif, meskipun awalnya saya tidak memaksakan diri sama sekali. Sejauh ini saya baru mengendarai V4 baru, jadi saya tidak punya pembanding. Faktanya, di lintasan lurus, motor MotoGP sangat cepat, ungkap Toprak. Penilaian yang membuat banyak penggemarnya kian optimis bahwa adaptasi tidak akan menjadi tembok besar bagi sang juara Superbike. Menariknya lagi, Toprak sejak awal langsung merasa nyaman dengan suasana baru di garasinya. Sebuah elemen penting mengingat perpindahan tim seringkali menjadi hal paling menguras emosi bagi pembalap ketika memasuki lingkungan balap yang jauh lebih kompleks. Ia mengakui bahwa sambutan tim Pramac dan kedekatan awal dengan Jack Miller membantu mencairkan ketegangannya. Tim telah menunjukkan banyak kehangatan kepada saya. Dan Jack juga hebat karena dia orang yang benar-benar normal di pedok yang sangat berbeda ini. Bekerja dengannya sudah membuat saya berteman dan itu sangat penting bagi saya, ujar Toprak. Dalam dunia penuh tekanan seperti MotoGP, hubungan personal seringkali menentukan kelancaran adaptasi teknis pembalap, dan Toprak membuktikan bahwa ia cepat menemukan pijakan barunya. Kecepatan adaptasinya terlihat gamblang ketika Yamaha memberikan 1 hari tambahan uji coba privat setelah tes resmi Valencia. Di sana ia berhasil memperbaiki catatan waktunya secara signifikan. Saya tidak terlalu cepat di hari pertama, tetapi saya cepat di hari kedua, ujarnya. Kalimat tersebut menegaskan bahwa kecepatan bukanlah masalah. Yang ia butuhkan hanyalah rasa percaya diri terhadap perilaku motor dan gaya berkendara yang harus ia sesuaikan dari Superbike ke prototipe GP. Persiapan menuju musim 2026 pun langsung disusun dengan ritme yang sangat padat. Toprak harus menghadapi total 6 hari tes besar sebelum debutnya resmi. 3 hari shakedown, ditambah 3 hari tes resmi lagi. Saya rasa formatnya mungkin terlalu banyak, ujar Toprak, sambil menekankan bahwa jadwal ketat ini menuntut stamina fisik dan konsentrasi yang luar biasa. Uji coba lengkap akan dimulai pada 29 Januari di Sepang, disusul uji coba lanjutan di Buriram sebelum akhirnya Toprak menjalani hari-hari pertamanya sebagai pembalap GP di musim
penuh. Namun di balik ritme intens itu, Toprak sama sekali tidak menunjukkan kecemasan. Justru ia melihat proses tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kelahiran kembali seorang atlet pada level kompetitif yang berbeda. Ini tantangan besar bagi saya, tantangan baru. Saya terbuka untuk mempelajari semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Tahun depan akan menjadi musim yang sangat menantang karena kami memiliki banyak sekali balapan dan ada beberapa sirkuit yang belum saya ketahui, ujarnya. Dengan gaya bicara yang tetap tenang dan filosofis, Toprak menunjukkan bahwa dirinya siap seperti berdiri tegak dalam arus kompetisi paling brutal di dunia balap motor. Itulah yang membuat banyak penggemarnya merasa bahwa Toprak tiba bukan untuk sekadar mencoba peruntungan di MotoGP, melainkan untuk bersaing sebagai kandidat serius. Dengan kombinasi bakat murni yang membuatnya selalu tampil dramatis, disiplin khas atlet Turki yang keras, dan kerendahan hati dalam mempelajari hal baru, Toprak tiba sebagai paket komplit. Musim 2026 akan menjadi panggung ujian, tetapi juga peluang emas baginya untuk memperlihatkan apakah gaya agresifnya bisa diterjemahkan ke atas motor prototipe yang jauh lebih sensitif terhadap input teknis. Jika adaptasinya berjalan secepat uji coba Valencia, maka grid MotoGP 2026 akan kedatangan ancaman baru yang bisa mengacaukan ritme pembalap-pembalap papan atas. Dan bila ia mampu mempertahankan keseimbangan emosional yang ditunjukkannya sejauh ini, maka kelahirannya sebagai ikon baru MotoGP tinggal menunggu waktu. Semua mata kini akan tertuju pada Sepang, di mana suara M1 V4 akan mulai menyatu dengan gaya berkendara Toprak yang selama ini dikenal unik, intens, dan penuh cegutan. Tidak ada yang lebih menarik dari seorang pembalap besar yang memasuki dunia baru dengan kepala tegak dan hati siap belajar. Dan bagi Toprak Razgatlioglu, semua tanda mengarah pada kenyataan bahwa debutnya di GP 2026 akan menjadi salah satu cerita paling ditunggu dalam satu dekade terakhir. Terlalu banyak mengeluh di depan publik. Pavesio mulai jengkel kehilangan kesabaran dengan Quartararo. Ada kalanya perjalanan seorang pembalap di dunia balap tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan nyali, tetapi juga oleh kemampuan menjaga sikap di tengah badai tekanan. Dunia MotoGP sering menjadi ruang di mana emosi, ambisi, dan tuntutan profesional bertabrakan, membentuk drama yang jauh lebih kompleks dari sekedar persaingan di lintasan. Dan kali ini pusat pusaran itu jatuh kepada Fabio Quartararo, sang mantan juara dunia 2021 yang kini dituntut untuk menahan diri, bukan lagi untuk menekan gas. Manajer Direktur Yamaha Motor Racing, Paulo Pavesio, akhirnya angkat suara setelah berbulan-bulan melihat Fabio Quartararo terus meluapkan keluh kesah mengenai performa YZR M1 2025 di banyak media massa. Bagi Pavesio, kata-kata yang diucapkan pembalap Prancis itu kepada media bukan lagi sekedar analisis, melainkan keluhan yang mulai melewati batas konstruktif. Motor ini jelas jauh lebih cepat dalam lap tunggal, sebagian berkat Fabio. Motor ini juga lebih cepat di sprint dan lebih cepat di balapan panjang. Namun, makin sulit balapannya, makin kami kesulitan pula, ujar Pavesio, menegaskan bahwa kondisi M1 memang belum ideal, tetapi tidak seburuk yang sering digambarkan Quartararo di hadapan publik. Sikap terbuka Pavesio ini sekaligus mencerminkan ketegangan yang selama ini terselubung di dalam garasi Yamaha, sebuah tekanan yang memuncak setelah rangkaian hasil tak konsisten dan kritik Quartararo yang semakin sering keluar dari konteks perkembangan teknis. Pavesio memahami bahwa frustasi itu manusiawi, tetapi di level pabrikan besar, segala sesuatu harus dikendalikan secara profesional. Dari sudut pandang manusiawi, saya paham frustasi yang ia rasakan. Namun kami semua profesional dan dalam perahu yang sama. Kami memberinya peluang balapan dengan Yamaha dan ia menerimanya. Tapi terlalu banyak mengeluh di depan publik tidak akan membantu komitmen perusahaan, kata Pavesio dengan nada yang tegas namun tetap diplomatis. Yamaha dalam beberapa tahun terakhir memang berada dalam fase tersulitnya. Peralihan teknologi, perubahan regulasi aerodinamika dan kompetisi yang semakin ketat membuat M1 kehilangan identitas lamanya sebagai motor yang stabil dan mudah dikendarai. Kecepatan satu lap meningkat, tetapi performa saat bertarung dalam kelompok besar tetap menjadi titik lemah. Kondisi inilah yang membuat Quartararo merasa frustasi karena ia harus memaksa motor bekerja di luar zona nyaman, sesuatu yang seringkali berakhir dengan kesalahan kecil atau kehilangan ritme balap. Namun bagi Yamaha, keluhan di depan publik justru memperburuk citra tim, memperkeruh suasana kerja internal dan memberi tekanan yang tidak produktif kepada para insinyur. Mereka ingin Quartararo membangun jalur komunikasi internal yang lebih kuat, bukan merilisnya ke media setiap kali ketidakpuasan muncul,
Menariknya, di balik ketegangan ini, muncul kabar yang membuat persoalan menjadi semakin rumit. Sejumlah sumber dari paddock melaporkan bahwa Quartararo telah membuka pembicaraan lagi dengan Aprilia Racing untuk kemungkinan menggantikan Jorge Martin di musim MotoGP 2027. Seakan mengulang situasi tahun 2024 ketika ia sempat berbicara dengan Aprilia sebelum akhirnya memutuskan bertahan bersama Monster Energy Yamaha untuk periode 2025 sampai 2026. Spekulasi ini memperkuat dugaan bahwa Quartararo tidak sepenuhnya percaya dengan arah pengembangan Yamaha ke depan. Meski menerima perpanjangan kontrak, dia tampaknya membuka peluang untuk masa depan yang lebih stabil di tim lain jika situasi tidak berubah. Bagi seorang juara dunia yang terbentuk melalui gaya berkendara agresif dan kepekaan terhadap motor, rasa aman pada mesin adalah fondasi utama. Ketika itu goyah, hubungan pembalap pabrikan ikut goyah. Namun dari sudut pandang Yamaha, mereka merasa telah memberikan komitmen besar untuk membangun kembali M1, termasuk mendatangkan insinyur Eropa, melakukan perubahan konsep, serta mengalokasikan anggaran lebih besar untuk riset. Bagi mereka, kesabaran dan komunikasi internal adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas proyek jangka panjang. Di sisi lain, komentar terbuka Pavizio menunjukkan bahwa batas toleransi internal Yamaha telah terlewati. Biasanya, kritik terhadap pembalap disampaikan secara tertutup. Namun kali ini Pavizio memilih berbicara di depan publik, sebuah sinyal bahwa situasi harus dikendalikan sebelum semakin memburuk. Mengelola seorang pembalap bertipe emosional seperti Quartararo memang penuh tantangan. Ketika merasa percaya diri, dia bisa menjadi salah satu pembalap paling mematikan di lintasan. Tetapi ketika ia kehilangan percaya pada motornya, performanya langsung terjun bebas, dan keluhannya keluar dalam bentuk yang sulit dikendalikan. Hal itu pernah terjadi pada akhir 2022, sepanjang musim 2023, dan kini kembali terulang pada 2025. Yamaha sebenarnya memahami dinamika ini, tetapi mereka ingin Quartararo menunjukkan kedewasaan baru sebagai pembalap senior yang sudah berusia 26 tahun. Apalagi proyek pengembangan M1 benar-benar sedang memasuki fase penting. Kritik internal bisa membantu, tetapi keluhan publik bagi Yamaha hanya membuka luka baru dan mengalihkan fokus dari progres nyata yang sudah dicapai. Di tengah situasi rumit ini, masa depan Quartararo di MotoGP berada dalam tanda tanya besar. Jika Yamaha gagal menunjukkan peningkatan signifikan di fase awal 2026, besar kemungkinan negosiasi dengan Aprilia akan berkembang menjadi langkah nyata.